Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna rahmah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala keagungan, atas segala bentuk nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya memberikan kepada kita semua. Yang dimana di kesempatan sore yang berbahagia ini, alhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa bermajelis ilmu, untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang agung ini. Sehingga di kesempatan yang berbarakah ini kita bisa saling menasehati, kita bisa saling mempelajari untuk kita bisa mengambil ibrah, mengambil sebuah pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya telah ingatkan kepada kita, agar senantiasa kita bisa menjadi orang-orang yang selamat seperti mereka, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih, sehingga mereka pun menjadi orang-orang yang selamat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hal yang perlu kita pelajari di dalam perjalanan ilmu ini, bagaimana seorang hamba berusaha untuk senantiasa punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perjanjian ilmu ini. Terus-menerus berusaha untuk bersungguh-sungguh meraih yang namanya ilmu. Karena dengan ilmu itu seseorang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan ketaatan. Karena dengan ilmu itu seseorang itu bisa selamat dari yang namanya syahwat dan syubhat. Karena dengan ilmu seseorang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi yang lainnya. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala telah katakan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Orang-orang yang mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat, mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang mempunyai ilmu. Akan tetapi ternyata perjalanan ilmu ini bukan perjalanan yang mudah. Perjalanan ilmu adalah merupakan perjalanan orang-orang yang sabar.
Perjalanan ilmu adalah merupakan perjalanan orang-orang yang mereka punya azm yang kuat, punya tekad yang kuat. Dan itu yang kita saksikan. Oleh karenanya penuntut ilmu itu sedikit. Oleh karenanya orang-orang yang mereka berusaha bersungguh-sungguh ikhlas di dalam mencari ilmu itu sedikit dari yang sedikit. Dan itu yang harus kita syukuri. Ketika kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, yang harus kita pahami bahwasanya kita ini adalah termasuk di antara khossatul khossah, yaitu orang khusus yang dipilih dari orang-orang khusus. Sudah khusus dipilih lagi dari orang-orang khususnya lagi. Makanya kalau kita mengetahui bahwasanya ternyata ilmu ini adalah merupakan perjalanan orang-orang yang khusus yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang khusus, harusnya apa? Harusnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan terus mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan ini. Dan ini yang disampaikan oleh beliau ketika beliau menasihati kita di kiat yang ke-42 yang harus kita pahami. Kenapa kok kita harus semangat di dalam perjalanan ilmu ini? Kata beliau, idraku muda ghurbatil ilmi syar'i fi hadzal zaman. Kita itu harus mengetahui seberapa terasingnya ilmu syar'i di zaman ini. Seberapa terasingnya ilmu syar'i di zaman kita ini. Bahkan sebenarnya terasingnya ilmu itu sejak zaman dahulu. Dan terlebih-lebih lagi di zaman kita. Kata beliau, ketika beliau menjelaskan tentang bagaimana ghurbatul ilmi syar'i ini, keterasingan ilmu syar'i ini begitu luar biasa. Beliau mengatakan birrohmi min annal kulliyati wal ma'ahida asy-syar'iyyata al-muntashirata fi anha'il alamil islami. Meskipun kuliah-kuliah, ma'had-ma'had yang syar'i yang begitu menyebar di seluruh penjuru alam al-islami, yatakharraju fiha kullu amin alafut tullabi, yang setiap tahunnya mengeluarkan dari kuliah dan ma'had-ma'had tersebut itu ribuan tulab. Ribuan apa? Ribuan penuntut ilmu. Alladzina yahmiluna syahadatin syar'iyyah, yang mereka membawa ijazah syar'iyyah. Ada yang lulusan hadis, ada yang lulusan syariah, ada yang lulusan lughah, ada yang lulusan ad-din usuluddin, ada yang lulusan PIA, ada yang lulusan tarbiyah, ada yang lulusan filsafat, yang katanya filsafat Islami, ada yang lulusan ekonomi syariah. Banyak mereka membawa syahadat syariah. Ada embel-embelnya apa? Ada embel-embelnya syariah. Baik itu di belakangnya LC, BA, MA, DR, mana ya Pak? Banyak, ya kan? SPDI, apa SPDB Pak? Sepeda panjang. Oh, tak kira pokoknya SPDB ya. Kalau SPDB kan sepeda panjang. Gitu. Kata beliau, yang mereka membawa syahadah syariah ini, wa birrahmi min kathratil muallafat, meskipun banyaknya tulisan-tulisan yang dicetak, warasail al-ilmiyah, risalah-risalah ilmu, allati tutrahu fil aswaqi sanawiyan, yang diletakkan di pasar setiap tahunnya. Coba kalau kita lihat orang-orang yang berkarya begitu banyak. Kita kalau dulu ke Ma'ruf, ke pameran kitab yang setiap tahun diadakan di Madinah, banyaknya setiap tahun selalu ada apa? Selalu ada kitab yang baru. Mu'allafat, risalah
al-ilmiyah. Kemudian kata beliau, birahmi kulli dzalika, meskipun itu semua ada, lulusannya banyak, kitabnya luar biasa banyaknya, fa innal ilma syar'i ya'ishu fi hadzal zamani ghurbatan hakikiyatan. Akan tetapi ilmu syar'i itu tinggal di zaman kita sekarang ini dalam keadaan terasing yang hakiki. Dalam keadaan apa? Keterasingan. Wa azmatan fi'liyatan, dan keadaannya dalam keadaan kritis yang mendesak. Wa hatta tattadihu laka tilkal ghurbah al-murira ta'ammal ma'i ma yali. Sampai kalian bisa paham yang dimaksud dengan ghurbah, dengan keterasingan ini, coba perhatikan apa yang akan beliau sampaikan yang akan datang ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau, al-muslimuna fi hadhil ayyami kathirun. Orang-orang muslim di hari-hari ini banyak. Berapa jumlah kaum muslimin? Berapa? 1 miliar lebih. Kalau kata beliau, alfu miliun muslim. Alf miliun, 1000 juta. Maksudnya 1000 ditambah 0,6. Berarti apa? 1 miliar. Seorang muslim. Banyak kaum muslimin di zaman kita sekarang ini. Walakin, akan tetapi banyaknya kaum muslimin. Coba, kam hum al-mutadayyinuna wal multazimun. Dari jumlah kaum muslimin 1 miliar, berapa orang yang mereka tadayun, beragama. Dan mereka adalah orang yang apa? Multazim. Kuat di dalam memegang agama tersebut. Bi ahkamil Islam, dengan hukum-hukum Islam. Min baina hadzal adadil ha'il, dari jumlah yang begitu banyak ini. Coba, berapa banyak? Qalil. Innahum qalilun min katsir. Sesungguhnya mereka adalah sedikit dari yang banyak itu. Dari jumlah kaum muslimin 1 miliar, yang mereka beragama dan mau memegang teguh terhadap agama saja, itu qalil. Itu sedikit. Wa ta'ammal, dan coba kita perhatikan. Kam adadal ladzina yatlubuna al-ilma syar'i min baina haula'il multazimin. Coba kita perhatikan dari jumlah yang multazim tadi, berapa jumlah yang menuntut ilmu? Yang mereka mau duduk bermajelis ilmu, yang mereka mau belajar dari orang-orang yang mereka apa? Multazim. Gitu. Itu pun apa? Innahum qalilun min qalil. Sesungguhnya mereka sedikit dari yang sedikit. Gitu. Kaum muslimin banyak. Kalau mau bikin diagram, kaum muslimin banyak. Kemudian ternyata ada putaran kecil sedikit. Ternyata apa? Dia orang yang multazim dan mutadayyin. Dari yang multazim sama mutadayyin ada urutan lebih kecil lagi. Itu siapa? Orang-orang yang mereka menuntut ilmu. Kemudian kata beliau, wa ta'ammal hala haula'i alladziina yatlubuna al-ilma, dan perhatikan orang-orang yang mereka menuntut ilmu yang sedikit tadi. Kam adadul mukhlisina fihim, berapa jumlah yang ikhlas di dalam perjalanan ilmu. Alladziina yatlubuna al-ilma ibtigha'a wajhillah, yang mereka menuntut ilmu itu tujuannya untuk mencari wajahnya Allah Subhanahu wa taala. La tam'an fi syahadatin, tidak untuk mencari syahadat, au mansabin, atau untuk mencari apa? Kedudukan, au wadifatin, atau untuk tidak mencari apa? Kerjaan. Innahum qalilun min qalilin, itu sedikit dari yang sedikit. Lebih sedikit lagi, gitu. Makanya kalau kita, paling enggak kita menjadi orang multazim, alhamdulillah sudah menjadi spesial lah. Ya kan? Dari yang spesial ini lebih dispesialkan lagi. Paling enggak apa? Menuntut ilmu, mau belajar. Kemudian dari yang belajar,
kita masih berjuang untuk menjadi orang yang lebih spesial lagi, yaitu apa? Orang yang menuntut ilmu ibtigha wajhillah. Orang yang menuntut ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pengen jadi ustaz, bukan karena pengen dilihat orang, bukan untuk mencari jabatan. Insya Allah sih kalau jabatan enggak, harus pensiun semua, kan gitu. Ya, pokoknya Pak Sus harus pensiun, kan seperti itu. Ya, tidak untuk menjadi apa? Untuk menjadi kerjaan. Nah, moro-moro berubah profesi, langsung jadi ustaz. Yang dulunya pekerja, wah, anak tak belajar ilmu agama. Kenapa? Enak jadi ustaz. Nah, maka ini Pak, ternyata ilmu syar'i itu aqallun min qalil. Sedikit dari yang sedikit. Ini begitu kurba. Begitu apa? Terasing ilmu syar'i ini. Kaum muslimin yang begitu banyak, ternyata apa? Yang multazimin, yang mutadayyin itu sedikit dari yang mutadayyin sendiri. Coba dari yang mereka jenggotan sama cingkrang lah, yang cadaran. Coba berapa banyak yang mereka yang cadaran, yang jenggotan, yang cingkrang, yang jidatnya hitam, yang menuntut ilmu. Mereka mau belajar bahasa Arab, mereka mau menghafal Al-Quran, mereka mau menghafal hadis. Itu pun apa? Sedikit. Itu pun apa? Sedikit. Akan tetapi mereka sudah ngaku menjadi seorang penuntut ilmu. Padahal ngajinya cuma mencelak sama mencelak sini. Gak pernah ditata. Ikut kajian sana, melok kajian sini, melok kajian sini. Habis itu apa? Aku muridnya pulang. Kapan pernah jadi murid? Ya. Namanya hadir kajian. Ya, jadi murid, belajar. Betul apa? Belajar. Setoran. Nah itu baru apa? Baru yang namanya menuntut ilmu. Ada kurikulumnya, ada tahapan-tahapan, ada jenjangnya. Ini baru yang namanya menuntut ilmu. Dari yang menuntut ilmu saja yang sedikit ini, itu pun yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala pun itu lebih sedikit lagi. Kenapa? Ada yang mungkin daripada di rumah. Ya, mumpung apa? Mumpung nggak ada kerjaan, setoran lah. Ada yang mungkin hanya menghabiskan waktu, atau mungkin hanya untuk sekedar apa? Ngikut-ngikut. Maka inilah ikhwan, apa yang disampaikan oleh beliau, bagaimana kita mengetahui tentang apa? Tentang ghurbatul ilm ini. Keterasingan ilmu syar'i, sehingga menjadikan kita semakin sadar bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu besar. Ternyata kita adalah orang yang dipilih. 3 kali kita dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata beliau, qala Hisham ad-Dustuwai rahimahullah taala, beliau mengatakan, wallahi ma astati'u an aqula inni dhahabtu yawman qattun atlubul haditha uridu bihi wajhallah. Ini Hisham, seorang ulama. Beliau mengatakan apa? Demi Allah, saya nggak bisa mengatakan aku berangkat 1 hari saja untuk mencari hadis itu karena Allah Subhanahu wa taala. Berat bagi dia untuk mengatakan aku adalah orang yang ikhlas. Kita semua belajar untuk menjadi orang yang ikhlas. Tapi kalau mentazkiyah diri bahwasanya dirinya adalah orang yang ikhlas, maka apa? Beliau saja Hisham ad-Dustuwai, beliau mengatakan apa? Saya nggak bisa mengatakan seperti itu. Tapi apa? Kita berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas. Datang belajar untuk ibtigha wajhillah. Datang belajar untuk mengharapkan apa? Ridhonya Allah. Begitu pula Imam Az-Zahabi mu'alliqan, ketika Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala mendengarkan apa yang ditulis oleh Imam Hisham ad-Dustuwai, beliau mengatakan apa? Wallahi wala ana. Imam Az-Zahabi juga mengatakan apa? Demi Allah, aku juga gak berani mengatakan aku ada 1 hari betul-betul aku menjadi orang yang ikhlas. Faqad kana salafu yatlubuna al-ilma lillah. Maka sungguh para salafus saleh dahulu mereka menuntut ilmu itu karena Allah. Akhirnya apa? Fanabulu, sehingga mereka menjadi orang yang mulia. Mereka menjadi apa? Orang yang mulia karena keikhlasan tadi. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi taufik, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasalu a'immatan yuqtadu bihim, sehingga mereka menjadi imam yang senantiasa dicontoh.
Ini orang yang belajar menuntut ilmunya ikhlas, dibimbing sama Allah, akhirnya apa? Mereka jadi panutan. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Orang-orang yang mereka kuat di dalam perjalanan ilmu, Allah jadikan apa? Imamatun fiddin. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka itu imam di dalam agama. Dan imamatun fiddin itu ada imamatun fiddin fil wilayah, ada imamatun fiddin yaitu syamil likulli wilayah. Ada imamatun fiddin itu cuma satu wilayah. Ya mungkin dia imamatun fiddin di wilayah tersebut. Dia berusaha untuk menuntut ilmu, berjuang, mengamalkan ilmu. Akhirnya apa? Dia jadi panutan di situ. Ada orang yang mereka imamatun fiddin, dia dikenal di seluruh dunia. Karena betul-betul dia kuat di dalam perjalanan ilmunya, dan akhirnya apa? Dia berusaha untuk mengamalkannya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ucapannya apa? Didengar. Ini Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya memberikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Karena disebabkan apa? Tadi ikhlas dalam perjalanan ilmu. Sehingga apa? Nabulu, sehingga mereka akhirnya menjadi orang yang mulia, orang yang sukses. Wa qaumun, di sana ada sebuah kaum talabuhu biniyatin fasidah. Mereka menuntut ilmu itu dengan niat yang rusak. Li ajli dunia, untuk tujuan dunia. Waliyutna alaihim, supaya dipuji. Falahum manahu, maka baginya apa yang mereka niatkan. Mereka dapatkan niat tersebut, dipuji, ya. Tapi apa? Tapi mereka tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi imam yang diikuti. Tidak menjadi apa? Imam yang diikuti. Oleh karenanya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man ghaza yanwi iqalan falahu ma nawa." Barang siapa yang dia berjihad, berperang, tujuannya untuk iqal. Tujuannya untuk iqal itu ini, mendapatkan iqal. Iqal itu kalau orang Arab itu iqal itu, yang hitam-hitam itu iqal. Maksudnya apa? Barang siapa yang dia berjihad untuk mendapatkan harta, maka apa? Falahu ma nawa. Dia akan mendapatkan apa yang dia dapatkan. Wataru hadzal darba ay annau lam yastadi'u binuril ilm. Dan engkau akan melihat orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang mereka menuntut ilmu itu bukan karena Allah. Orang-orang yang mereka menuntut ilmu itu bukan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lam yastadi'u binuril ilm. Mereka tidak pernah mendapatkan cahaya dari cahaya ilmu. Mereka tidak akan pernah mendapatkan apa? Keberkahan ilmu. Wala lahum waqa'un fin nufus, dan bagi mereka itu tidak akan pernah masuk ke dalam jiwa mereka. Yang namanya ilmu tersebut. Wala li ilmihim kabirun natijatun minal amal, dan ilmunya itu nggak bisa untuk diamalkan. Makanya kalau ada seorang yang dia punya ilmu, kemudian kok sulit untuk mengamalkan ilmu tersebut, gak bisa khusyuk, gak bisa khosyah. Pertama kali yang harus dituduh oleh orang tersebut yaitu apa? Selama ini saya itu belajar karena apa? Selama ini saya belajar kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan berkahi ilmu orang tersebut. Makanya orang yang ilmunya bermanfaat, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah mudahkan mereka untuk apa? Untuk beramal. Dan itu yang senantiasa kita cari, bagaimana kita di dalam perjalanan ilmu ini mendapatkan apa? Ilmu yang nafi', mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bagaimana di dalam perjalanan ilmu ini, ilmu kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun maaf, itu hanya sedikit ilmu yang kita punya. Tak perlu ngapal banyak-banyak. Yang penting apa? Ilmu itu adalah merupakan ilmu yang nafi'. Yang jadi problem, banyak enggak, sedikit enggak, nafi juga enggak. Woi, malah gitu. Ini malah apa? Malah enggak karu-karuan. Sedikit enggak punya, nafi juga enggak. Makanya kata beliau, wa innamal alimu man yakhsyallaha. Adapun orang-orang yang disebut sebagai orang yang alim, orang itu disebut sebagai orang yang berilmu kapan? Man yakhsyallah, orang-orang yang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kata beliau, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, wa qaumun nalul ilma wa wallu bihi al-manasib. Ada sebuah kaum yang mereka mencari ilmu dan dapat ilmunya. Tetapi ilmu tersebut justru malah dibuat dengannya hanya untuk apa? Al-manasib. Hanya untuk apa? Untuk mendapatkan apa? Kedudukan. Untuk mendapatkan kerjaan. Sehingga apa? Fadhalamu. Sehingga menjadi orang yang zalim. Wa taraku at-taqayyuda bil ilmi. Dan hingga akhirnya meninggalkan ikatan dengan ilmu. Dan ini betapa banyak orang-orang yang mereka mendapatkan syahadah, mendapatkan ijazah, kemudian ijazahnya, ya mereka tujuannya ijazahnya itu untuk apa? Ya untuk daftar kerjaan, untuk daftar kerjaan. Dulu saya punya teman-teman itu, ya kan, lulusan dari Madinah, balik ke Indonesia, malah jadi apa? Jadi hakim. Jadi hakim. Kadang saya bertanya sama dia, kamu tuh mau jadi hakim gitu. Dan sedangkan kamu tahu bagaimana yang digunakan di Indonesia ini. Bagaimana baik? Ya. Gimana lagi katanya? Kita butuh mangan, ya enggak gitu juga gitu. Kayak Allah Subhanahu wa taala enggak mau ngasih rezeki saja. Ya kan? Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, akhirnya orang tersebut justru malah menzalimi dirinya sendiri. Wataraku at-taqayyuda bil ilmi, dan meninggalkan apa? Meninggalkan kaitan dengan ilmu. Ada sebagian apa? Wis lulusan LC, ya kan? Malah apa? Enggak ngajar, bahkan bukan lulusan MI. Lulusan LC. Kalau lulusan MI Mas Adi. Nah, bahkan bukan hanya sekedar lulusan LC, lulusan apa? MA. Sudah ada MA. Ketika saya tanya, antum kenapa enggak ngajar? Mana bingung mau ngajar apa? Nah, selama ini antum ini lulus S2. S2-nya bukan ECEC, S2 Madinah lagi ya. Wis tak jadi kayak gini saja. Jadi apa? Jadi tukang pos. Jadi tukang ekspor impor. Nah, kenapa? Ya seperti itulah. Maka inilah yang harus kita berusaha untuk semakin kuat di dalam perjalanan ilmu. Bagaimana kita mencari apa? Ilmu yang bermanfaat. Supaya apa? Supaya ilmu yang bermanfaat tadi kita gunakan untuk berjuang di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang tadi mencari ijazah, menuntut ilmu dan meninggalkan kaitan dirinya dengan ilmu, akhirnya justru malah meninggalkan apa? Meninggalkan ta'lim. Waraqibu al-kabair wal fawahish, akhirnya justru malah terjatuh kepada yang namanya dosa-dosa besar dan sesuatu yang keji. Fatabban lahum fama haula'i bi ulama, maka celakalah orang-orang yang seperti ini, maka mereka bukan termasuk di antara ulama. Meskipun apa? Meskipun gelarnya akeh. Meskipun apa? Gelarnya banyak. Maka ini yang harus betul-betul kita perhatikan, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, wa haula'il aqsam kulluhum, dan orang-orang yang seperti ini semuanya rawu minal ilmi syai'an katsira, mereka itu sudah mengambil minum dari ilmu itu sesuatu yang banyak. Akan tetapi apa? Wa tadallau minhu fil jumlati, mereka itu cuma cakap, pinter, ahli di dalam apa? Di dalam ngomong fil jumlah. Orang-orang yang seperti ini. Makanya orang yang ahlul ilm, orang-orang yang mereka berilmu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mereka itu timbangannya bukan yang pintar ceramah. Gitu. Kita ini kalau seandainya orang ustaz sih enggak pintar ceramah, coba gimana? Ustaz ini enggak keren. Tapi kalau ada ustaz yang retorikanya tok-tok, ya kan? Bisa maju mundur, tangan ini dan tangan itu dan lain sebagainya, baru apa? Oh ini ustaz, mantap. Coba kalau antum dengarkan gimana Syekh Albani kalau ngajar. Ada yang pernah tahu Pak Syekh Albani kalau ngajar? Wah, subhanallah Pak. Ya, datar pol. Ya loh. Paling apa? Baru ngisi 5 menit tidur kita. Ya kita aja teriak-teriak ada orang sing ngantuk. Itu aja masih ada yang ngatur. Gimana kalau seandainya apa? Kalau seandainya Syekh Albani ngajar,
Kalau Syekh bin Baz ngajar, antum dengerin Syekh bin Baz ketika ngajar. Syekh Utsaimin ketika beliau ngajar. Begitu datarnya, tidak ada retorikanya, naik turun suara dan lain sebagainya. Kapan harus ditekan, kapan enggak harus ditekan, tidak ada seperti itu. Tapi apa? Ilmu yang mereka sampaikan, ilmu yang nafi. Talib yang belajar sama mereka, yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Terkadang subhanallah sekarang itu kalau ada ustadz yang yang ceramahnya nggak menarik, apa yang terjadi? Diundang sekali tok, nggak menarik, jamaah ini sepi. Ya. Maka ini timbangan yang menunjukkan bahwasanya apa? Al ilmu itu ghurbah. Ilmu itu adalah merupakan keterasingan di zaman kita. Karena apa? Timbangan seseorang itu sudah bukan ilmu lagi. Timbangan seseorang itu nyenengin atau enggak? Timbangan seseorang itu apa? Retorikanya bagus atau enggak? Gitu. Sampai kadang kita itu ya. Saya pernah, Ustaz, kenapa enggak belajar public speaking? Kayak apa? Gitu. Loh iya, ditawari kita belajar public speaking gitu. Di mana? Di Bandung. Ya, belajar public speaking. Itu tujuannya untuk apa? Untuk menarik kan? No. Al-Quran saja sudah menarik kalau orang itu cinta ilmu. Hadis itu sudah menarik kalau orang itu cinta ilmu. Ngapain harus naik, turunkan suara dan lain sebagainya? Kalau cuma apa? Kalau cuma untuk belajar seperti itu. Kadang suaranya tiba-tiba direndahkan, kapan tarik, gitu kan, kapan dia datar. Nah, lama-lama public speaking ini suara. Maka ini ikhwan. Maka beliau mengatakan wah ulai laksam. Orang-orang yang seperti ini sudah minum ilmu banyak, tapi apa? Mereka itu cakap di dalam apa? Tawassau fihi fil jumlah. Mereka pintar, cakap, ahli di dalam apa? Di dalam membicarakan secara jumlah. Tapi apa? Tapi mereka sebagaimana yang dikatakan innamal alimu man yakhsyallah. Orang alim itu orang yang takut kepada Allah. Orang yang mengamalkan ilmunya. Ini harus kita menjadikan apa? Standar ilmu. Standar orang yang berilmu. Kemudian kata beliau fa khalafa min ba'dihim khalfun. Ya, datang generasi setelahnya. Yang dimana generasi setelahnya ini, kalau tadi generasi Imam Ad-Dahabi, generasi Hisham Ad-Dustawai, beliau mengatakan, wah saya nggak berani mengatakan menuntut ilmu itu karena Allah. Datang generasi setelahnya, wah ini lebih parah lagi. Bagaimana mereka? Bi anna qasahum fil ilmi wal amal. Ilmunya kurang, amalnya kurang. Ya. Wa talahum qaumun intamu ilal ilmi fid dhahir. Engkau akan melihat mereka, sebuah kaum yang mereka apa? Intamu ilal ilmi fid dhahir. Mereka itu seakan-akan penuntut ilmu secara apa? Secara dohirnya. Ketoke jangan asli penuntut ilmu tenang. Secara dohir. Tapi apa? Walam yutkinu minhu siwa nazrin yasirin. Tapi mereka tidak memungkinkan dari ilmu tersebut kecuali apa? Nazrin yasir, sedikit. Kecuali yang sedikit, yang yasir. Ya, kelihatannya apa? Penuntut ilmu, tapi apa? Ya Allah, sebenarnya nggak punya apa-apa. Cuma gayanya kotor-kotor. Ya, gayanya sudah kayak penuntut ilmu luar biasa. Auhamu bihi, ay auhamun nasu annahum ulama ufudala. Manusia mengira bahwasanya mereka itu adalah ulama. Manusia mengira bahwasanya mereka itu adalah ahlul fadl, orang yang punya kemuliaan. Walam yadur fi adhanihim qad annahum yataqarrabuna bihi bil ilmi illa Allah taala. Tapi apa? Mereka tidak meniatkan dengan ilmu tersebut mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Li'annahum ma ra'u syaikhan yuqtadu bihi fil ilm, karena mereka itu tidak pernah melihat syekh, melihat guru yang dijadikan apa? Petunjuk di dalam yang namanya ilmu. Inilah pentingnya kita, kenapa kok kita di dalam menuntut ilmu itu butuh guru. Kalau kita ngelihat guru kita itu pejuang, maka apa? Kita menjadi pejuang. Kalau kita ngelihat ustadz kita itu Masya Allah tampilannya mewah, ya kan? Delok ustadznya numpai Alphard, ya kan? Terus sepedanya Vespa, habis itu apa? Sepeda pancate, apa lagi? Brompton, Brompton, ya kan? Habis itu sepatunya lifestyle dan lain sebagainya. Gimana jadi makmunya?
Habis itu ustadznya suruh zuhud. Ceramahnya, kalian harus zuhud kepada dunia. Ustadznya, weh numpaki koyo ngono, mangane enak-enak. Apa yang aku melok ustadz ae lah. Aku ikut ustadz. Kenapa? Itulah ilmu. Ilmu itu butuh untuk imam. Ilmu itu butuh guru yuktadabi yang senantiasa diikuti. Murid itu akan bisa kuat di dalam zuhud kapan? Kalau melihat gurunya zuhud. Murid itu akan kuat di dalam perjuangan kapan? Kalau melihat gurunya berjuang. Makanya kalau dahulu gimana murid-murid bisa kuat di dalam menuntut ilmu ya kenapa? Melihat gurunya masya Allah zuhud, ya kan? Melihat gurunya, yo cuma gaya sarung, ya kan? Yo guru-guru dahulu gayanya apa? Gaya sarung, ya. Akhirnya apa? Muridnya juga tumbuh dengan apa? Dengan hal yang sama, dengan penuh dengan perjuangan. Li'annahu ma ra'u syaikhan yuqtada bihi fil ilm, karena mereka enggak melihat syekh yang dijadikan petunjuk, dijadikan contoh, maka gimana seseorang itu akan apa? Akan kuat mengikuti seorang guru tersebut. Apalagi belajarnya cuma online. Gitu. Dikai apa? Dikai audio, ujian, kayak audio, ujian, kayak audio, ujian. Kapan ketemuan gurunya? Kapan belajar ikhlas secara nyata? Masalahnya ilmu ini, kawan. Ilmu ini bukan ilmu teori. Ilmu ini adalah merupakan ilmu untuk keselamatan kita di dalam perjalanan kehidupan. Gitu. Kalau seandainya seseorang itu belajar cuma dikasih teori, dan lain sebagainya, ketemu ujian hidup, dia nggak akan apa? Selamat di dalam ujian tersebut. Kebingungan, gimana saya mau menyelesaikan ini? Teorinya ada, tapi gimana ya cara menyelesaikan? Tetapi ketika seseorang itu belajar dari seorang guru, teori, kemudian diajarkan bagaimana cara menyelesaikannya, ketika nanti dia ketemu dengan ujian yang hampir sama, oh dulu guru saya melakukan seperti ini, saya akan melakukan seperti ini. Itulah belajar, yang dimana belajar itu, hakikatnya belajar apa? Belajar kehidupan, bukan hanya sekedar belajar teori. Belajar teori itu kok Google aja kok. Coba kalau jenengan nggak percaya, sama cari aja search di Google. Pakai banyak tentang ilmu tersebut. Tapi apa? Tapi seseorang itu di dalam perjalanan ilmu butuh apa? Butuh untuk melihat bagaimana kehidupan, bagaimana dibenerin, bagaimana ditegur, bagaimana ketika salah dikeplak, bagaimana ketika benar kadang dielus tapi modelnya jewer, dielus tapi dijewer. Kan seperti itu. Itu adanya pada siapa? Adanya sama guru. Kalau online tidak ada, sulit. Ya. Nah inilah harus apa? Harus ada syekh yang yuktada bihi fil ilm. Harus ada guru yang senantiasa diikuti di dalam apa? Di dalam perjalanan ilmu. Makanya kata beliau, qultu, aku katakan, fa kaifa law adraka ad-Dhahabi zamanana. Bagaimana kalau Imam Dhahabi itu melihat zaman kita ya? Ya. Kalau seandainya Imam Dhahabi itu melihat para penuntut ilmu di zaman kita. Yang kata beliau apa? Fasaru hamajan ri'aan. Yang mereka itu adalah merupakan hamajun ri'a. Tahu hamajun ri'a? Hah? Ada yang pernah ingat nggak? Ini pembagian manusia. Perkataan siapa ini? Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib mengatakan an-nasu thalatha, manusia itu ada 3. Yang pertama alimun rabbani, yang kedua muta'allimun ala sabilin najah, yang ketiga apa? Hamajul ri'a, qaumun la khaira fihim. Yaitu apa? Sekelompok orang yang hamko, yang bodoh. Ini kelompok yang ketiga, yang hamajul ri'a ini. Yang dimana Ali bin Abi Thalib mengisyaratkan hamajul ri'a ini, ciri-cirinya apa? Kata Ali bin Abi Thalib, ittiba'u kullana ikin, selalu mengikuti suara itu berasal dari mana. Wah, ini lagi viral, ikut. Yamilu nama aku lirehin, sekarang lagi rame ini, ngikut. Ya, wala yarkanu ila ruknin wathikin, enggak pernah bersandar kepada apa? Tembok yang kokoh. Kemana sebenarnya saya mau menyandarkan apa? Perjuangan menuntut ilmu. Makanya kalau penuntut ilmu itu kok enggak tahu apa yang harus dia kejar, penuntut ilmu itu kok enggak tahu mana yang harus dia prioritaskan, akhirnya cuma apa? Yang melok sana, melok sini gitu. Ikut sana, sekarang lagi rame ini, ngikut. Sekarang lagi rame ini, ngikut. Sekarang lagi rame ini, ngikut.
Dan betapa banyak para penuntut ilmu diombang-ambingkan seperti itu. Betapa banyak penuntut ilmu itu diombang-ambingkan dengan hal-hal tersebut. Dia nggak punya apa? Nggak punya target di dalam perjalanan ilmunya. Saya harus selesaikan ini. Meskipun ada halangan-halangan, ini lagi rame ini, oh saya nggak ikut-ikut. Saya terus fokus terhadap apa? Tujuan saya. Tapi terkadang kita ini melok-melok aja. Oh ini lagi rame ini Ustaz. Kayaknya kita bagus juga. Supaya apa? Tren, ikut. Ini adalah hamajun ri'ah. Qaumun la khaira bihim, kaum yang tidak ada baiknya, kata Ali bin Abi Thalib. Fanas'alullaha an-najata wal afwa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan ampunan, kama qala ba'duhum ma ana alimun wala ra'aitu aliman. Sebagaimana sebagian dari mereka mengatakan, aku bukan orang alim dan aku tidak melihat pada diriku adalah seorang yang alim. Aku tidak melihat pada diriku adalah seorang yang alim. Maka ini gurbatul ilmi syar'i. Keterasingan ilmu syar'i itu semakin menjadi. Kata beliau, wa ta'ammal biha ula'il mukhlisin. Coba kita lihat orang-orang yang ikhlas di dalam perjalanan mereka di dalam menuntut ilmu. Kam adadul ladina yatlubuna al-ilma minhum bisidqin wa jiddiyatin wa tawassuin. Betapa banyak orang yang mereka menuntut ilmu itu dari kalangan para penuntut ilmu di zaman kita dengan jujur, sungguh-sungguh. Kemudian apa? Mau badlul jahdi, badlul wus'i. Mau apa? Mau berjuang. Wa kam adadul ladina yastahiquna fi'lan an yusammu ulama au talabatu ilmin min haula'il mukhlisin. Dan berapa banyak orang-orang yang mereka menuntut ilmu itu berhak untuk disebut ulama atau berhak untuk disebut sebagai seorang penuntut ilmu. Berhak nggak kita disebut sebagai penuntut ilmu? Isin kita Pak. Malu kita. Kata beliau apa? Wa kam minhum yahfadu asyrata alaf hadis. Berapa banyak di antara mereka yang menghafal 10.000 hadis? Kalau dahulu menuntut ilmu, gak hafal 10.000 hadis. Waduh. Wis. Ya. Makanya Imam Ahmad itu menghafal apa? Alfa hadis. Berapa alfa hadis? 1 juta hadis. 06. Ya. 1000 hadis. 1 juta hadis. Itu Imam Ahmad. Kemudian bal khamsata alaf hadis, atau enggak usah 10.000 hadis lah, 5.000. Ya. Ada di antara kita yang hafal 5.000 hadis, Pak. Ya. Bal alfa hadis, wis enggak usah akeh-akeh, 1000 hadis. Ya. Innahum qalilun min qalilin, itu pun sudah sedikit banget. Ngapain nama ya gitu. Sekarang hafal 3, besok hilang 5. Ya. Ya. Kemudian apa? Kita gaya anak talabatul ilm. Di mana? Saya belajar. Wisin gitu. Ya. Harusnya kita itu punya kesungguhan yang begitu luar biasa. Ya. Maka kata beliau, qala Abu Bakar Ibn Abi Syaibah rahimahullah taala, Abu Bakar Ibn Syaibah beliau mengatakan, "Man lam yaktub 20 alfa haditsin imla'an lam yu'addu ailu la yu'tabaru sahibu haditsin." Allahu akbar walillahil hamd. Kata Imam Ibn Abi Syaibah, orang yang dia tidak pernah menulis dengan tangannya 20.000 hadis, yang enggak pernah nulis 20.000 hadis dengan tangannya, maka dia tidak dianggap sebagai ahli hadis. 20.000, kita nulis 40 sampai ketok gitu nanti. Itu nggak dianggap apa? Nggak dianggap sebagai apa? Ahli hadis. 20.000 hadis, Pak. Oh, Bulughul Maram aja 1.300. Ada yang pernah menyalin Bulughul Maram, nulis Bulughul Maram. Ya. Paling nggak Bulughul Maram. Habis itu apa? Umdatul Ahkam. Paling nggak Riyadhus Shalihin. Kita Riyadhus Shalihin sampai jamur di rumah ya kan? Dibuka aja enggak begitu. Maka gimana kita mau dikatakan sebagai seorang penuntut ilmu? Makanya kata beliau, falaita sya'ri law adraka al-imam Ibnu Abi Syaibah zamanana. Gimana kalau Ibnu Abi Syaibah itu ketemu sama zaman kita ini? Habis itu kita ngomong ke Nabi Syaibah, anak tulabul ilm. Anak penuntut ilmu diguyu kan Nabi Syaibah. Wa ra'a anna tulabul kulliyat asy-syar'iyyah
dan melihat kalau seandainya Imam Ibn Abi Syaibah melihat tulab kuliah syariah ya yang mereka keluar yatakharraju ahaduhum min qismil hadis an-nabawi yang mereka keluar dari kuliah jurusannya jurusan hadis wa hum la yadrusu illa mi'ata au mi'atai hadis yang mereka itu enggak belajar kecuali 200 atau 200 100 atau 200 hadis. Gimana? Enggak ada 4 tahun itu, Pak. Kalau di Madinah itu 4 tahun belajar apa? Muharrar. Muharrar itu kitab hadis yang ditulis dan itu sebagai kurikulum di Madinah bagi teman-teman yang mereka masuk di dalam kuliah hadis. Itu jumlahnya 1000 kurang lebih sekitar 1200 hampir mendekati Bulughul Maram. Akan tetapi itu pun apa? Sering loncat-loncat gitu. Hadis sekian, loncat lagi. Hadis sekian, loncat lagi. Kan pelajari satu tadi pelajari itu. Gitu. Kenapa? Waktu ini cukup 4 tahun. Nah, waktunya tidak cukup selama 4 tahun. Kalau seandainya seseorang itu betul-betul kuat setiap hari belajar, ya masalahnya itu kita itu banyak nggak diberkahi waktunya. Itu yang jadi problem. Mau dulu para aimah dulu coba berapa hadis yang mereka dapatkan, umur mereka berapa? Tapi apa? Allah Subhanahu Wa Taala berkahi, Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan. Akhirnya apa? Mereka bisa belajar banyak. Mereka bisa belajar banyak. Kata beliau tuwalu sanawatid dirasatil arba selama 4 tahun belajar, thumma yatabajjaha hadzal talibu bi annahu mutakharrajun min qismil haditsin nabawi. Kemudian setelah 4 tahun kemudian dia cuma bangga, aku keluar kuliah hadis. Padahal apa? Belajari cuma 100-200 hadis. Isin, harusnya apa? Malu. Makanya saya masih ingat, Pak. Nasihat dari guru saya. Karena guru saya itu belajar sama Syekh Mukbil itu sejak tahun masuk ke Yaman tahun 90. Sejak tahun 90 ketemu sama anak itu tahun 2007, 2008, 2009 anak belajar sama beliau. Berarti wis pirang tahun? 90, 2000, berarti sudah 17 tahun, Pak. Ya. Dan beliau Syekh Mukbil rahimahullah taala masih ada. Beliau apa? Beliau sudah ngajar hadis. Beliau sudah ngajar hadis di Damaj. Ketika anak diterima di Madinah, anak sampaikan kepada beliau, Syekh, anak alhamdulillah kubil di Madinah, anak diterima di Madinah. Anak tanya, nasihat engkau apa Syekh ke anak ketika anak masuk ke sana? Karena di sana ada beberapa jurusan. Ada jurusan hadis, ada jurusan syariah, ada jurusan dakwah, ada jurusan hukum. Kata beliau, Ahmad, beliau manggil anak Ahmad. Kamu kira-kira kalau belajar hadis, kamu kuat enggak belajar hadis? Setelahnya belajar hadis lagi. Terus kamu berada di maktabah. Anak bilang, kayaknya berat. Kenapa? Karena pasti kita dituntut untuk dakwah. Belum lagi dituntut untuk cari maisha. Belum dituntut lagi dengan banyak hal. Kata beliau, jangan masuk di hadis. Jangan masuk di hadis. Masuk mana sih? Masuk aja ke syariah atau ke usuluddin. Habis itu orang tanya, "Leis, gimana ya Syekh?" Kata beliau ngomong, saya sejak tahun 90 belajar hadis sampai sekarang tahun 2000, anak tanya itu tahun 2010, berarti 20 tahun itu belum sedikit yang anak selesaikan dari banyak yang masih anak harus selesaikan. Bersamaan dengan itu apa? Beliau dari pagi sampai zuhur nggak pernah keluar dari maktabah, neliti, nulis, ngelihat 20 tahun. Ya, kerjaannya seperti itu. Maka nggak heran kalau Syekh Albani, bagaimana Syekh Albani beliau bisa nulis sahih, ya kan? Syekh Albani, Dhaiful Albani, ya kan? Hadis-hadis yang disahihkan sama Syekh Albani, hadis-hadis yang didhaifkan sama Syekh Albani, itu butuh juhud yang begitu luar biasa. Waktu dihabiskan oleh beliau begitu luar biasa. Makanya beliau nggak kerja kecuali hanya beberapa jam, gitu. Selesai beliau membenerin jam, beliau balik lagi ke maktabah. Kenapa? Karena orang kalau betul-betul mau masuk ke dalam dunia hadis, maka apa? Butuh untuk melihat hadis yang begitu banyaknya tadi. Yang nggak dianggap sebagai ahli hadis kecuali apa? Kecuali dia harus nulis 20.000 hadis dengan tangannya, belum lagi meneliti, belum lagi rawinya, belum lagi ininya. Kalau cuma belajar 4 tahun, habis itu keluar, moro-moro koyok menjadi ahli hadis. Makanya terkadang orang-orang sekarang, orang-orang yang menyepelekan Syekh Albani rahimahullah ta'ala, mereka belajar berapa tahun sih hadis?
Sedangkan Syekh Albani bertahun-tahun ngurusi hadis, neliti, baca, sampai beliau nulis, itu juhud, betul-betul perjuangan yang begitu luar biasa. Jazakallahu khairan anna wa anil muslimin. Itu begitu luar biasa juhudnya Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Maka ini yang dikatakan oleh beliau, kapan seseorang itu dikatakan betul-betul sebagai seorang penuntut ilmu. Ma'asahu ayyakul Allahumma farham gurbatana. Maka kita cuma bisa mengatakan, ya Allah rahmati kita ini sebagai orang yang terasing di dalam apa? Di dalam menuntut ilmu. Kalau Muhammad Ibn Sirin rahimahullah ta'ala, Imam Ibn Sirin mengatakan apa? Dhahabal ilmu. Ilmu ini sudah pergi. Ini di zamannya Ibn Sirin loh. Ya, zamannya Ibnu Sirin beliau mengatakan apa? Dhahabal ilmu wa baqiyat minhu syadaratun fi awiyatin syatta. Yang tersisa itu cuma syadarat, yaitu sesuatu yang sedikit, ilmu-ilmu yang sedikit. Itu pun apa? Mencar-mencar. Itu pun apa? Mencar-mencar. Di sini ada sedikit, di sini ada sedikit, di sini ada sedikit. Ini yang dikatakan oleh beliau apa? Imam Ibnu Sirin. Kemudian qala Ubaid ibn Jinad, sami'tu Sufyan ibn Uyainah. Aku mendengar Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala wa sa'aluhu an yuhadditsa. Imam Ibn Uyainah, beliau diminta untuk mentahbih, untuk ngajari hadis. Jadi kalau ada orang datang, "Syekh hadis nih," gitu kan? Bacakan kepadaku hadis, gitu kan? Bacakan kepadaku hadis. Nah, saya mendengar Sufyan ibn Uyainah ini ada orang-orang yang mereka meminta untuk apa? Untuk belajar hadis. Apa yang dikatakan oleh Sufyan ibn Uyainah? Ini pedes ini, Pak. Yang dikatakan oleh Sufyan ibn Uyainah, "Ma arakum lil hadithi mawdi'an." Aku enggak melihat kalian itu di dalam dunia hadis ini tepat. Kalian itu enggak pantas dari apa? Sebagai apa? Sebagai penuntut ilmu hadis. Ailastum ahlan. Kalian bukan ahlinya litahammuli haditsir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalian ini enggak pantas. Untuk apa? Bukan ahlinya untuk membawa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala arani an yukhadha anni ahlan. Dan aku melihat padaku bahwasanya apa? Aku ini enggak pantas juga untuk engkau ambil dariku hadis. Maksudnya apa? Kamu enggak pantas jadi ahlul hadis, aku sendiri sebagai seorang, padahal ini Sufyan Uyainah, aku sendiri juga enggak pantas sebenarnya untuk apa? Untuk menyampaikan ilmu ini. Podo-podo apa? Podo-podo malu. Sama-sama malu. Ternyata ilmu di zaman itu saja sudah begitu luar biasa berubahnya. Wa ma matali wa matalukum illa kama qala al-awwal iftadahu fastalahu. Gitu loh. Permisalan antara diriku dan diri kalian itu seperti halnya orang-orang mereka mengatakan apa? Iftadahu. Iftadahu itu sama-sama tahu aibnya. Saya tahu aibmu, kamu enggak punya ilmu, kamu juga tahu aibku, saya juga enggak punya ilmu. Tapi apa? Istalahu. Ya wis lah, kita sama-sama belajar aja. Padahal apa? Sama-sama sebenarnya rada bodoh. Itu kan secara bahasa yang seperti itu. Ini di zamannya Sufyan ibn Uyainah saja sudah seperti itu. Bagaimana mereka begitu luar biasa menganggap ahlul ilm, para penuntut ilmu itu kedudukannya begitu luar biasa. Maka kata beliau, fata'ammal akhi, coba kita perhatikan bagaimana perkataan alladzi yaqulu Sufyan. Apa yang dikatakan oleh Sufyan ibn Uyainah? Litullabil ilmi ala ahdihi, bagi para penuntut ilmu di zamannya. Falaita syi'ri law adrakatul labal ilmi syar'i fi zamanina ma asabu ayyaqul. Coba kalau Sufyan ibn Uyainah ketemu sama zaman kita, gimana dia mau ngomong tentang para penuntut ilmu di zaman kita ini. Kemudian kata beliau, "Tsumma ta'ammal." Kita perhatikan lagi, akhil karim. Fi hali haula'il ladzina yatlubuna al-ilma liwajhillah. Coba kita perhatikan keadaan orang-orang yang mereka menuntut ilmu untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kam minhum ya'malu bi ilmihi alladzi ta'allamahu. Berapa banyak orang di antara mereka yang mengamalkan ilmu yang sudah dia pelajari. Wah, ini pertanyaannya yang mana? Ini. Kalau tadi yang ditanya, ya kan? Tadi ketika ditanya, coba perhatikan dari jumlah penuntut ilmu ini yang jujur berapa banyak? Yang ikhlas berapa banyak? Sekarang dari sekian banyak yang ikhlas, berapa banyak yang mengamalkan ilmunya tersebut?
Kam minhum yasluhu an yakuna qudwatan fil khairi. Berapa banyak di antara mereka yang pantas untuk dijadikan qudwah, yang pantas untuk dijadikan contoh di dalam yang namanya kebaikan. Kam minhum, berapa banyak di antara mereka, idza ra'aitahu dhaharat alaihi alamatu talibil ilmi shadiq, muncul alamat penuntut ilmu yang jujur, yang ikhlas. Minal khasyah, dari rasa takut, wal waqar, rasa tenang, wasumti al-husni, baiknya di dalam diam, wal khusyuk lillah, khusyuk kepada Allah. Begitu pula zuhud fi zihar fi dunia, zuhud di kegemerlapan dunia, wahifdzul lisan, menjaga lisannya, anil lahwi, dari canda-canda. Kita subhanallah, nasallallahu alaihi. Ya, kita penuntut ilmu, lek guyu subhanallah warahmatullahi. Ya. Wa kasratil kalam, dan banyaknya ngomong. Innahum qalilun min qalilin, itu pun sedikit dari yang sedikit itu. Sedikit dari yang sedikit pun kok sithik gitu. Wes sithik maneh. Gitu. Sampai kira-kira ini kayak enggak ada gitu. Saking begitu sedikitnya, makanya ini kita nyari sesuatu di jalur dijalani, angel, gitu. Sulit. Qala Imran Al-Qasir, sa'altu Hasan Al-Basri an syai'in ay an mas'alatin ilmiyah, faqultu lahu. Maka katakan, kata Imran, beliau bertanya kepada Hasan Al-Basri, innal fuqaha ayaquluna kada wa kada. Kata beliau mengatakan, fuqaha itu mengatakan seperti ini dan seperti ini. Maka beliau Hasan Al-Basri mengatakan apa? Wa hal ra'aita faqihan bi'ainika? Apakah engkau melihat dia itu adalah orang yang faqih dengan kedua matamu? Dengan kedua matamu? Coba ini orang ngomong sama Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan apa? Ini pendapatnya faqih fulan, ini pendapatnya ulama fulan, gitu. Kalau sekarang seumumnya kita mau bertanya seperti itu, kayaknya kan tidak pantas. Ada orang semuanya datang ke saya, Ustaz, ini kan pendapatnya Ustaz fulan. Apakah kamu melihat dia itu Ustaz secara penglihatan matamu, gitu kan? Kan nggak lucu. Seakan-akan apa? Merendahkan Ustaz tersebut, kan seperti itu. Tapi kemudian beliau menjelaskan apa? Kata beliau, innamal faqih, hanya saja faqih itu disebut dengan faqih kapan? Ketika az-zahidu fid dunya, dia itu bisa zuhud dari dunia. Ya. Sudah lihat betul, Ustaz ini betul-betul zuhud dari dunia, enggak cinta dunia. Hatinya enggak pernah bergantung kepada dunia. Hatinya enggak pernah terkerangkeng dengan dunia. Al-basiru binini, betul-betul dia punya ilmu terhadap agamanya. Al-mudawimu ala ibadati rabbi, yang terus-menerus beribadah kepada Rabb-nya. Wangel men untuk jadi faqih ini, Pak. Sulit. Makanya beliau mengatakan faqih itu, Imam Hasan Al-Basri ini, ketika beliau menyebutkan tentang faqih, bagaimana mereka? Mereka adalah orang yang zuhud, hatinya nggak pernah tergantung sama dunia. Kemudian beliau adalah yang orang alim, punya ilmu terhadap agamanya, yang terus-menerus menjalankan ketaatan kepada Rabb-nya. Ini kayaknya sudah diustad. Angin, sulit. Maka apa? Saddidu wa qarribu. Berusaha. Dan apa? Berusaha untuk mengikuti dan perbaiki perjalanan kita. Semua kita manusia, punya akhta, punya kesalahan, punya kekurangan. Tapi apa? Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus jalan yang kita tempuh itu. Bagaimana ilmu yang kita miliki itu cuma bukan teori, tapi apa? Berusaha untuk jalankan, berusaha untuk mempraktekkan, berusaha untuk mendatangkan amalan-amalan hati di dalam hati kita. Kemudian qala Baqiyah Ibn al-Walid rahimahullah ta'ala wasifan ghurbati tullabil ilmi sadiqina fi zamani. Baqiyah Ibn al-Walid, beliau memberikan gambaran bagaimana sedikitnya para penuntut ilmu yang jujur di zamannya. Kata beliau, inna ashabal hadis ay tullabal hadis fi zamani, para penuntut ilmu di zamannya, idashtaha ahaduhum syahwah ay minan anwa'it ta'am wasyarab anfaqa 'alaiha salasatu darahim. Penuntut ilmu itu di zamannya Baqiyah Ibn al-Walid, ya kan? Bagaimana beliau mengatakan mensifati sedikitnya para penuntut ilmu yang jujur.
Kata beliau, penuntut ilmu di zamanku, kalau mereka pengen sesuatu dari sesuatu yang bersifat syahwat, makanan, minuman, baju, maka apa? Dia rela untuk mengeluarkan 3 dirham. Gak apa-apa kayak makanan, gak apa-apa kayak minuman, gak apa-apa buat jalan-jalan. Ya. Faidah sora ilal kitabah. Tapi kalau untuk kebutuhan menuntut ilmu, ya kan? Ai kitabatul ilmi wa taqyidihi kata babi khatin dakikin wa waraqin dhaifin. Beliau itu menulis dengan tulisan yang kecil, dakik. Kemudian kertasnya wis ringkih, yang tipis, yang paling tipis. Kenapa kata beliau? Ai annahu yabkhalu an yunfika malan li syira'i waraqin jayyid. Mereka itu bakhil untuk beli kertas yang apik. Bakhil untuk beli apa? Kertas yang bagus. Bainama yashulu alaihi infaqu malihi fil akalat wasyahawat. Bagaimana mereka para penuntut ilmu di zaman tersebut itu lebih mudah untuk mengeluarkan hartanya untuk mendapatkan syahwat daripada ilmu. Itu saja sudah sulit Pak, di zaman itu sudah sulit gitu. Maka kata beliau, fama asbahal lailah bil bariha. Kata beliau, maka malam ini sama kayaknya dengan malam kemarin. Maksudnya apa Pak? Malam ini sama kayaknya dengan malam kemarin. Penuntut ilmu zaman sekarang sama kayak penuntut ilmu di zaman beliau. Saking sedikitnya orang-orang yang jujur di dalam perjalanan menuntut ilmu, menunjukkan hal tersebut apa? Orang lebih beli makanan, beli minuman, beli baju, jalan-jalan. Subhanallah. Itu begitu mudahnya. Kon infak zakat, subhanallah. Disuruh infak 50, disuruh infak berapa? Itu, wah, itu butuh rapat 3 tahun. Lah ini kawan, ini kan menunjukkan bagaimana luar biasanya orang-orang yang jujur di dalam perjalanan ilmu itu begitu sedikitnya. Kita ada SPP mahal sedikit, Anda nggak bicarakan itu, Anda juga membicarakan Anda. Begitu SPP mahal, kita kan teriak, sekolah larang. Padahal apa? Yuk anak kita menuntut ilmu di situ. Gitu kan? Ini apa? Ini sebenarnya nasihat buat kita semua. Oh ternyata ilmu itu mahal. Gitu. Ilmu itu adalah sesuatu yang mahal. Menunjukkan bahwasanya kita itu gak cinta ilmu untuk mengeluarkan sesuatu tersebut. Coba kalau kita jalan-jalan sekali melaku di roh, ya, kita kadang nyewa villa, kita kadang jalan beli makanan di ini dan lain sebagainya. Sekali makan di restoran entek 500.000, entek 600.000. Bayar SPP anaknya sebulan diajari 600.000, teriak-teriak, makan gak ada sejam 600.000 diem. Gitu. Kan ini kan lucu ini kan? Mana istilahnya kejujuran kita bahwasanya kita cinta terhadap ilmu itu, akhirnya apa? Akhirnya ternyata semua terpatahkan dengan hal-hal yang seperti ini. Gitu. Terpatahkan dengan hal-hal yang seperti ini. Ada orang yang mereka begitu mudahnya untuk mengeluarkan uang, jalan sana, jalan sini, ya kan? Kumpul sana, kumpul sini. Berapa? 1 juta, oke, 2 juta, gas, 3 juta, gampang. Ya. Giliran anaknya sekolah, berapa? 500.000. Allahu Akbar, larangi. Astagfirullah. Gimana ini, Pak? Ya. Maka ini menunjukkan tentang kita itu sedikit banget orang-orang yang cinta terhadap ilmu, yang betul-betul mukhlisin, yang betul-betul apa? Sholihin, yang jujur di dalam apa? Cintanya terhadap ilmu. Makanya kata beliau apa? Fama asbahal lailatu bil bariha. Begitu samanya malam ini dengan malam yang kemarin. Penuntut ilmunya ternyata apa? Sama juga. Kalau di zaman dahulu mereka berani untuk mengeluarkan 3 dirham untuk makanan dan minuman, tapi kalau untuk beli buku, subhanallah, itu milihnya yang paling tipis, ya kan? Di zaman kita sekarang, untuk jalan-jalan, mengeluarkan 1 juta, 2 juta, oke. Untuk SPP, untuk pengeluaran, belajar, untuk beli kitab, untuk ini, yang keluar cuma larang. Kok larang? Kok larang? Maka
Pakai falau adraka baqiyah zamanana. Gimana kalau Baqiyah bin Walid ini ketemu sama zaman kita? Wa ra'a aktsar tullabil ilmi syar'i, melihat kebanyakan para penuntut ilmu syar'i di hadzal zaman, yunfiqu ahaduhum ala syahawati batnihi wa farjihi ala farriyalat. Bagaimana mereka berani untuk mengeluarkan demi syahwat perutnya dan kemaluannya puluhan ribu real, kata beliau. Wa yabkhalu in yunfika alafan aw alfain minar riyalat li syira'i kutubin ilmiah, tapi bakhil untuk beli kitab meskipun cuma 1.000 atau 2.000 real. Aw majmu'ati durusin tarbawiyah, kumpulan-kumpulan dari kitab tarbawiyah, imaniyah, nafiah yang bermanfaat. Liba di ahli ilmi ar-rabbaniyin, punya sebagian ahlul ilmi rabbani. Makanya wa ala dzalika kama warada an ba'di a'immatis salafil kiram. Oleh karena itu, apa yang datang dari sebagian a'immatis salaf, sebagian yang datang dari para ulama salaf yang mulia, min annahum dafanu kutubahum aw ahraquha qabla mautihim. Sebagian dari para salafus saleh itu saking ekstrimnya, Ipan. Saking ekstrimnya, apa yang mereka lakukan? Mereka itu ngubur kitab-kitab mereka. Atau mereka bakar kitab-kitab mereka sebelum apa? Sebelum meninggal. Au annahum imtana'u an ta'limin nas wa tahdithihim bi hadithir rasul. Atau sebagian dari para salafus saleh, mereka apa? Mereka enggak mau nerima tulab. Ya, ada orang yang mau belajar, ngelihat enggak sungguh-sungguh, enggak, saya enggak mau. Ya. Ada seleksi apa? Seleksi tolib. Seleksi penuntut ilmu. Ini dilakukan oleh para salafus saleh. Itu semua, kata beliau, fakullu hadza mahmulun ala annahum sya'aru bi ghurbatil ilmi syar'i. Itu semua dibawa. Kenapa? Karena mereka sudah merasakan bahwasanya ilmu syar'i ini itu sudah ghurbah, sudah asing, sudah jarang. Sehingga apa? Walam yajidu fit tullabil ikhlasi fit talab, sehingga mereka enggak mendapatkan penuntut ilmu itu yang ikhlas, yang bersungguh-sungguh, wal jiddiyah fit tahsil, gitu loh. Dan sungguh-sungguh di dalam mendapatkannya. Makanya mereka apa? Daripada saya punya murid yang kayak ini, gitu kan? Yang mereka ikhlas enggak, ya kan? Kemudian apa? Kemudian sungguh-sungguh juga enggak. Makanya apa? Wis enggak usah belajar sama sekali. Mending cari apa? Cari tolib yang betul-betul apa? Yang betul-betul mau belajar. Dan itu ada di zamannya para salafus saleh, gitu. Makanya nggak usah baper ketika ada seorang guru tiba-tiba apa? Ngusir, gitu. Ngusir muridnya, itu nggak usah belajar lagi. Makanya sampai ada sebuah cerita, ada seorang murid itu diusir sama gurunya. Sudah, kamu nggak usah belajar, pergi saja. Karena menunjukkan apa? Tidak sungguh-sungguhan. Akhirnya apa? Akhirnya si murid itu keluar, pulang ke rumah, enggak. Ketika gurunya ngajar, dia terus berdiri di luar sambil nyatet, belajar. Gitu. Dia lihat dari kejauhan. Sampai akhirnya selesai, seberhari-hari, sampai disebutkan sampai sebulan dia itu berdiri dan terus menuntut ilmu dari arah yang jauh. Gitu. Hingga akhirnya apa? Gurunya melihat ada kesungguhan pada orang tersebut, baru diajari kembali, ayo sini belajar lagi di depan saya. Lek kita gimana, Pak? Ya, Pak. Lek kita digituin. Ayo sekarang apa bahasa kita? Hah, orang paten aku. Tak boleh guru sing lain. Orang paten itu enggak mati saya kalau gara-gara cuma diusir. Gitu loh. Mending saya Pak, cari guru yang lain. Kalau dulu para ulama, bagaimana mereka itu betul-betul punya ikhtibar kepada muridnya, sungguh-sungguh atau enggak, ikhlas enggak di dalam perjuangannya. Ya. Murid saiki diwono sithik wis baper wis. Nek iso kok bawa pengacara dilaporkan pencemaran nama baik dan merendahkan. Makanya kalau baca sirahnya Pak ulama ini, kita ini kayak kadang-kadang malu gitu. Kata-kata ini kita subhanallah isin sendiri gitu. Makanya saya tadi pas waktu baca-baca itu senyum-senyum sendiri, minimen gitu loh. Kok ngelihat saya baca ini, kok saya itu ngaca, kok jauh pol gitu loh. Warau annaha
haula'i tullaba yatlubuna al-ilma li ajli dunya wa manasibaha. Ketika para ulama melihat orang-orang yang mereka menuntut ilmu itu untuk tujuan dunia dan kedudukan, fa akramul ilma syar'i an yada'uhu fi ghairi mawdihi, dan mereka akan meletakkan ilmu syar'i itu bukan pada tempatnya. Wa ajalluhu ayyan syuruhu wa yu'allimuhu li ghairi tullabihi shadiqin, sehingga akhirnya menjadi berat untuk mengajarkan dan menyebarkan ilmu kepada tulab yang enggak jujur. Makanya apa? Makanya mereka usah tak kubur aja kitab-kitab ini. Daripada apa? Daripada tak ajarkan ke kalian yang enggak pantas untuk membawa ilmu. Daripada tak ajarkan kepada kalian yang kalian enggak jujur, enggak ikhlas, enggak punya kesungguhan dalam menuntut ilmu. Mending apa? Mending saya enggak ngajar kalian, saya tak golek tulab yang lain yang betul-betul apa? Yang betul-betul sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Makanya kata beliau, li'anna man aqtal ilma syar'i li ghairi tullabihi shadiqin fa huwa kaman yanthurul jawahir wad durar bainal qadurat wal ba'ar. Karena sesungguhnya orang kalau dia memberikan ilmu bukan pada ahlinya, dia seperti apa? Dia seperti yanthurul jawahir, dia seperti meletakkan permata, ya kan? Meletakkan perhiasan di mana? Di qadurat, di peceren. Tahu peceren, Pak? Comberan, ya. Peceren itu comberan, ya. Kayak naruh apa? Kayak naruh permata, intan, mutiara, itu taruh aja di comberan. Kenapa? Oh, ini nggak pantas untuk menjadi seorang penuntut ilmu. Kemudian kita kasih ilmu yang sangat berharga. Itu yang dipermisalkan oleh para ulama. Makanya apa? Kita sebagai seorang penuntut ilmu itu harus betul-betul memantaskan apa? Memantaskan diri. Ini perkataannya rotok-rotok serem-serem mulai dari Pak. Wa tilka ihanatun li hadzal ilmi syarif, dan itu namanya apa? Menghinakan ilmu yang mulia ini kalau diletakkan kepada bukan ahlinya. Justru malah apa? Penghinaan. Coba diletakkan perhiasan itu di comberan. Kan kita kayak menganggap apa? Perhiasan itu enggak ada harganya. Kalau kita kasih ilmu itu kepada orang yang enggak sungguh-sungguh, yang enggak ikhlas, yang enggak jujur, seakan-akan kita ngerasa bahwasanya ilmu ini bebas untuk siapa saja yang mau apa? Yang mau hadir. Makanya butuh apa? Butuh apa namanya? Apa bahasanya? Seleksi. Butuh apa? Diseleksi, ya kan? Makanya kalau saya marah itu enggak usah kaget, Pak. Itu sebagai bentuk seleksi, gitu. Kalau saya ngamuk, marah, jewel, negur, itu sebagai apa? Seleksi. Ini kebal dengan teguran atau baru ditegur sedikit sudah aduh kayak keropok kelompok. Ya. Maka ini semua yang dilakukan oleh para salafus saleh. Kemudian kata beliau, wala ajidu ta'biran an ghurbatil ilmi syar'i fi hadzal zaman. Saya enggak pernah mendapatkan takbir, ungkapan yang pas tentang keterasingan ilmu syar'i di zaman ini. Usaddiqu min qaulil Imam Jalaluddin Asy-Syirazi. Saya cuma bisa membenarkan apa yang dikatakan oleh Imam Jalaluddin Asy-Syirazi yang beliau meninggal mutawaffa tis'umiyah wa thamaniyata asyara ba'dal hijrah. Wasifan killatal ulama'ir rasikhina fi asrihi. Imam Jalaluddin Asy-Syirazi yang beliau meninggal di tahun 918 setelah hijrah, beliau mensifati pada sedikitnya ulama yang rasikh di zaman tersebut. Berapa tahun yang lalu, Pak? Sekarang 1447, itu 500 tahun yang lalu. 500 tahun yang lalu. Kata beliau, apa? Lau alimal aslaf annahu yakhlufu man ba'dahum nadha'iruna minal ajlaf la ausu an tudfanu kutubuhum ma'ahum fi kuburihim. Kalau seandainya para salaf dahulu itu mengetahui bahwasanya mereka meninggalkan orang-orang setelahnya itu seperti kita. Ini kata Imam Jalaluddin itu seperti kita, padahal beliau seorang imam. Itu pun mengatakan apa? Kalau seandainya para salaf itu mengetahui yang mereka tinggalkan orang-orang setelahnya itu seperti kita, maka apa? La'ausu, mereka akan betul-betul memberikan wasiat untuk apa? Tudfana kutubuhum, untuk kitab-kitabnya itu dikubur. Ya, dikubur bersama mereka di kuburan mereka. Balam yudhiru qatma fi sudurihim, bahkan mereka tidak menampakkan sedikit pun
apa yang ada di dalam dada mereka. Kalau Adraka Syirazi, kalau seandainya Imam Syirazi melihat dan mendapati zaman kita, wis dak ngerti, ma asahu ayyakul. Enggak tahu apa yang mau dikatakan oleh Imam Asy-Syirazi. Begitu pula dikatakan wa ma ajmala qaula Abil Hasan Al-Fali rahimahullah, yang beliau meninggal tahun 448 Hijriah, arba'umi'ah tamaniyata wa arba'in ba'dal hijrah, wasifan halal mudarrisina lil ilmi syar'i fi zamani. Beliau menjelaskan tentang mudarris, pengajar di zamannya. Kata beliau, tasaddaru litadrisi kullu muhawwisin balidin tusamma bil faqihi al mudarrisa. Kata beliau, tasaddaru ini muncul, Pak. Muncul orang-orang yang kurang akal, yang balid, yang agak bodoh. Gitu. Untuk apa? Untuk ngajar. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita ini sebenarnya kalau mau dibilang belum pantas ngajar, ya belum pantas. Gitu. Makanya kata beliau, muncul orang-orang yang kurang akal, yang rotok bodoh, yang punya ilmu, untuk apa? Untuk ngajar. Dan dia dikasih nama apa? Faqih. Dia dikasih nama apa? Mudarris. Dikasih nama apa? Ustaz. Dikasih nama kiai. Dikasih nama guru. Dikasih nama dengan nama-nama julukan sebagai orang-orang yang membawa apa? Membawa ilmu. Fahum qali ahli ilmi ayyatamathalu bi baitin qadimin sya'a fi kulli majlisin laqad hazulat hatta bada min huzaliha ulaha wa hatta samaha kullu muflisin. Padahal kata beliau, maka fahum qali ahli ilmi, sangat pantas bagi orang-orang yang mereka membawa ilmu itu apa? An yatamathalu, untuk seseorang itu mewujudkan sebenarnya ahlul ilmu itu seperti apa, gitu. Bukan apa? Bukan kita itu dengan gaya kita. Ahlul ilmu dahulu itu punya simat. Ahlul ilmu zaman dahulu itu punya ciri-ciri, khusyuknya, ibadahnya. Itu berhak bagi mereka untuk apa? An yatamathalu, untuk senantiasa diikuti, untuk senantiasa ditampakkan wajah-wajah pembawa ilmu sebenarnya itu seperti apa. Sehingga apa? Sya'a fi kulli majlisin, sehingga itu tersebar di setiap majlis sebenarnya yang pantas untuk ngajar itu yang seperti apa. Gitu. Yang pantas ngajar itu harusnya yang seperti apa? Akan tetapi laqad hazulat hatta bada min huzaliha, tapi banyak candaan. Sampai candaan tersebut apa? Nampak di permukaan. Sehingga apa? Hatta samaha kullu muflisin, sampai orang-orang yang merugi pun meninggikan orang-orang yang belum pantas untuk jadi seorang guru tersebut. Maka inilah di zaman beliau saja itu sudah terjadi kekacauan ilmu. Bagaimana dengan zaman kita? Wa qala rahimahullahu ta'ala wasifan ghurbatat tullabi wal muta'allimina fi asrihi. Begitu pula beliau rahimahullahu ta'ala mensifati bagaimana keterasingan ilmu dan para penuntut ilmunya di zamannya. Kata beliau, lamma tabaddalat al-majalisu awjuhan ghairal ladzi ahattu min ulama'iha. Tatkala majelis-majelis itu sudah tabaddalat awjuhan, sudah berubah bentuk, Pak, sudah berubah wajah. Majelis-majelis ilmu itu sudah berubah apa? Sudah berubah wajah. Ghairal ladzi, dengan wajah yang bukan saya temui dari ulama-ulama kami. Gitu loh. Itu di zaman dulu, Pak. Majelisnya sudah berubah, Pak. Sudah berubah wajah. Apalagi sekarang majelis ilmunya sudah berubahnya enggak karu-karuan. Gitu. Yang dulu majelis ilmunya itu di masjid, yang menunjukkan tentang ketawaduan, yang menunjukkan tentang waqar, yang menunjukkan tentang kekhusyuan. Sekarang majelis ilmunya lampu gemercik dan lain sebagainya. Ya, ini kan berubah. Di zaman beliau tabaddalat, sudah berubah, wajahnya sudah berubah, apalagi di zaman kita berubahnya tambah gak karu-karuan. Maka kata beliau, ansyattu baitan sa'iran mutaqaddima wal ainu qad syariqat bijari ma'iha. Maka aku bernasyid dengan sebuah bait sa'iran mutaqaddima, dengan berjalan apa yang sudah aku pernah lewati. Sedangkan mata dia apa?
qad syariqat bijari ma'iha. Akhirnya muncul air mata nangis ini loh, Pak. Kesedihan. Ternyata apa? Majelis ilmunya sudah berubah. Yang dulunya majelis ilmu itu untuk mendapatkan rasa takut kepada Allah, yang dulu majelis ilmu itu untuk mendapatkan ilmu supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekarang subhanallah majelis ilmu hanya untuk sekedar tabahi. Hanya untuk sekedar apa? Berbangga-bangga. Hanya untuk menunjukkan bahwasanya ini adalah merupakan kelompok pengajian yang top markotop. Wah. Ya. Maka ini harus sebenarnya apa? Harus kita tangisi yang seperti ini. Ammal khiyamu fa innaha ka khiyamihim. Adapun khiyam, khaymanya bentuknya sama seperti bentuknya mereka. Tapi apa? Wa aronisa al-hayyi ghairu nisaiha. Tetapi wanitanya berbeda dengan wanita yang dahulu. Paham Pak maksudnya, Pak? Ya? Paham Pak? Bentuknya sama. Namanya sama. Ya, namanya sama-sama khiyam, namanya sama-sama majelis ilmu. Tapi apa? Digambarkan sebagai nisa. Nisa itu bentuk apa? Kelezatan. Ya kan? Bentuk apa? Bentuk kelezatan, bentuk kenyamanan. Nisaiha wa nisaihi. Kelezatan di majelis tersebut berbeda dengan kelezatan yang di majelis yang dahulu yang pernah para ulama itu jalan. Ini yang disampaikan oleh beliau. Bagaimana beliau mensifati para penuntut ilmu yang ghurba, penuntut ilmu yang sudah terasing, majelis ilmu yang sudah berubah wajah, wajah. Itu saja di zaman beliau, di zaman 448 Hijriah. Berapa Pak? 1000 abad yang lalu itu sudah ada perubahan, sudah ada pergeseran. Apalagi di zaman kita yang begitu luar biasa ini. Maka nasallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita. Untuk apa? Untuk senantiasa kita kuat di dalam perjalanan ilmu. Untuk senantiasa kita semakin apa? Ikhlas, jujur. Semakin kita apa? Bersungguh-sungguh di dalam perjalanan ilmu. Jangan bermalas-malasan. Jangan menuntut ilmu itu cuma karena tidak enak. Jangan menuntut ilmu cuma karena teman. Tapi apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini adalah merupakan orang yang terpilih dan terpilih. Maka jadilah orang yang terpilih dari yang terpilih tadi. Harus menjadi orang yang terpilih lagi. Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan kenikmatan ilmu, kelezatan ilmu. Kita bisa merasakan al-unsu billah, kebahagiaan hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita harus banyak-banyak iltija kembali kepada Allah dan tadarruk, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sedikit nasihat dari beliau berkaitan dengan masalah apa? Kita harus tahu tentang ghurbatul ilmi syar'i, keterasingan ilmu syar'i di zaman kita, yang harusnya dengan kita mengetahui ini, kita seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Ini ikhwani wa akhwati fillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.